Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Bapa. Kami menikmati anugerah dan kasih Tuhan melalui kesehatan dan nafas kehidupan yang baru. Bapa yang baik, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami dan mengajari kami, supaya kami mengerti ya Bapa, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi dan memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Ayub 10 ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini yaitu dari kitab Ayub. Yang mana kitab Ayub ini adalah merupakan salah satu bagian dari kitab Perjanjian Lama. Saudaraku, kehidupan Ayub sangatlah dikenal karena Ayub adalah seorang yang kaya raya dan sangat diberkati oleh Allah dengan harta, ternak, dan mempunyai keluarga besar. Namun tidak hanya demikian saudaraku, Ayub juga dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan dan selalu menjauhi kejahatan. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan Ayub, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub dengan merampas semua harta kekayaannya, menyerang badan jasmani Ayub, serta kematian anak-anak Ayub. Namun Ayub tetap setia pada Allah dan tidak mempersalahkan Allah ketika semua itu terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, melihat keadaan atau situasi kondisi Ayub ketika seluruh harta kekayaannya dihabiskan, dan itu semua seizin oleh Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Apakah kita mampu dan tetap setia, bahkan taat pada Allah ketika dalam perjalanan kehidupan kita mengalami pergumulan yang berat seperti Ayub? Kemungkinan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, semua harta kekayaan kita habis, anak-anak kita mengalami kematian, dan kita menderita sakit penyakit, kemungkinan besar kita akan mengalami depresi yang sangat berat. Karena banyak dari kita saudaraku, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, namun kita tidak memiliki iman, kita tidak memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah.
Sehingga ketika kita mengalami seperti yang dialami oleh Ayub, kita akan mengalami depresi yang sangat berat, kekecewaan yang sangat berat, dan mempersalahkan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita cenderung menggunakan logika kita, mengandalkan pemikiran kita sendiri. Sehingga ketika persoalan pergumulan menghampiri hidup kita, saudaraku, kita cenderung mempersalahkan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah kita bertanya, aku sudah setia, aku rajin beribadah, aku taat melakukan sesuai dengan perintahmu. Kenapa hal ini terjadi kepada Tuhan? Kebanyakan daripada orang-orang kita banyak mempertanyakan hal ini ketika pergumulan atau persoalan menghimpit kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah hidup kita saleh, setia, taat pada Tuhan, dan tetap bergaul karib kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub, yang tetap memiliki iman yang teguh kepada Allah. Meskipun kita kehilangan harta benda dan semua yang kita miliki di dalam kehidupan kita, percayalah saudaraku, dengan iman kita kepada Allah, Allah akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini yang tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, selalu memelihara dan menjaga nyawa kita. Oleh karena itu, saudaraku, percayalah dan setialah pada Allah, karena Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah saudaraku yang terkasih, bahwa pencobaan atau permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan selalu setia menopang kita ketika kita mengandalkan iman kita kepadanya dan berserah sepenuhnya kepadanya. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah jaga iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu, dan Tuhan memiliki rencana yang baik kepada setiap anak-anaknya yang tetap berserah dan mengandalkannya. Jadilah iman kita seperti Ayub yang selalu setia, taat, dan bergaul karib kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang pada saat ini mengajak kami dan mengajari kami untuk kami berperilaku seperti hamba-Mu Ayub, yang selalu setia, taat, dan bergaul karib kepada Engkau ketika persoalan pergumulan kehidupan menghampiri kehidupan kami. Biarlah kami terus berserah kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap setia dan beriman kepada Engkau ya Allah. Bapa yang baik, pagi hari ini juga kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka Engkau utus Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapa, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu, supaya kabar baik tentang Engkau boleh tersampaikan kepada semua orang, sehingga banyak jiwa yang boleh dibenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami
Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menuntun dan menopang kami, bahkan menyertai kami, sehingga aktivitas kami sepanjang hari ini boleh diberkati oleh Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.